Halo teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda seperti biasanya. Sudah lama saya sudah tidak mengupload video ya. Mungkin teman-teman sudah banyak menunggu hasil ramalan saya dan inilah yang tepat untuk bisa meramalkan hasil video ramalan untuk Anda ya. Untuk teman-teman mohon maaf untuk kurang ketersediaan sebuah sisa hasil ramalan ya. Masih ada 5 video, mungkin 5 atau 6 zodiak dan show ya. Jadi mungkin di sini nanti dalam 1 minggu ini kedepannya nanti akan saya usahakan supaya diselesaikan dengan lebih cepat ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman ya, Evan Jaya akhir-akhir ini banyak kesibukan. Seperti biasanya saya juga banyak menolong dan membantu sesama ya. Nah jadi maklumi saja. Nah kali ini saya akan meramalkan untuk Anda untuk mengenai tentang kondisi alam semesta dan 5 unsur elemen ya. Di sini saya ada dikasih bisikan di dalam hati jiwaan saya. Jadi begitu kuatnya bencana dan musibah seperti apa? Karena ini yang saya lihat sudah pertama kalinya saya sebelum masuk di tahun 2023, di akhir tahun ini tahun 2022 saya udah pernah mengatakan bahwa sesudah masuk di tahun 2023 nanti akan melewati pertengahan tahun, nanti segala bencana dan musibah pasti akan merajalela dan akan datang secara tiba-tiba tanpa kita sadari ya. Nah, jadi teman-teman di sini saya dibisikkan supaya untuk meramal untuk teman-teman supaya bisa lebih berhati-hati ke depannya ya. Nah, kali ini di bulan Mei, Juni, Juli 2023 kondisi alam semesta 5 unsur elemen ya selama 3 bulan ke depan. Nah, jadi seperti biasanya di sini yang di tengah ini mengenai tentang alam semesta ya. Di sini ada 8 arah ya. Ada 8 arah. Jadi sini utara, selatan, barat, timur ya, barat daya, timur laut, tenggara dan timur laut ya. Nah, jadi itu semuanya akan saya bacakan supaya teman-teman bisa lebih berhati-hati ke depannya dalam 3 bulan ke depan. Supaya jangan sembarangan ataupun melakukan sesuatu hal yang ceroboh ataupun terjebak dalam bencana dan musibah ya. Oke, kita akan mulai saja dengan dimulai dengan lonceng berbunyi. Oke teman-teman, kita akan mulai saja. Kita akan mulai mengambil kartu yang di tengah. Kita akan mengambil kartu yang pertama. Ini mengenai tentang alam semesta selama 3 bulan di bulan Mei, Juni, Juli 2023 ya. Di sini ada 4 kartu. Ada Angkor Wat, ada My Backyard, ada Samba Island ya. Di sini kita akan menjabarkan satu persatu. Untuk dalam alam semesta yang saya lihat di sini adalah Angkor Wat ini mengatakan tentang sebuah bentuk keberanian. Nah, keberanian di sini adalah di bulan Mei, Juni, Juli, Anda yang suka melakukan perjalanan jauh, berrekreasi ataupun have fun, ataupun selalu melakukan sesuatu hal yang mungkin perjalanan yang cukup menyenangkan, ya. Jadi di sini satu Nusantara negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, keberanian untuk menjalani perjalanan hidup di sini yang saya lihat adalah Anda terkadang mau melakukan apa yang mungkin bertindak sesuka hati ya tanpa berpikir panjang, dan disinilah yang saya lihat adalah mengenai tentang sebuah keseimbangan hidup ya. Jadi di sini Angkor Wat ini adalah selama 3 bulan ke depan ini akan menciptakan sesuatu hal yang mungkin akan menciptakan sebuah kehancuran ya, dan dari sebuah bentuk kesenangan ataupun penghiburan ya. Yang saya lihat di sini ini adalah 4 unsur elemen ya yang cukup berpengaruh dengan diri Anda ya. Jadi di bulan Mei, Juni, Juli unsur elemennya itu tanah, udara, api dan air ya. Yang mana di sini banyak sesuatu hal yang akan disikapi mengenai tentang pergolakan tanah ya, yang akan berhubungan dengan sistem unsur elemen udara ya, yang kurang cocok, yang kurang memadai, dan unsur api. Unsur api adalah unsur yang memanas dari sinar matahari, dan
unsur air ya. Jadi di sini kebanyakan selama 3 bulan ke depan itu ya tanah mungkin akan terjadi kebanjiran, tanah longsor, dan mungkin akan terjadi luapan air ya. Di sini pasti banjir bandang ataupun sungai meluap ya. Dan di sini yang saya lihat adalah kebanyakan yang saya lihat adalah mengenai tentang air dan tanah ya. Apalagi yang berhubungan dengan panasnya api. Nah, terus yang kedua, di sini mengenai tentang alam semesta, mengenai tentang sebuah my backyard ya. Yang mana di sini adalah kalau bisa janganlah selalu memikirkan untuk melakukan perjalanan jauh ataupun berekreasi, terutama yang berhubungan dengan suaka alam ya, terutama yang berhubungan dengan pegunungan ataupun bukit ya. Karena yang saya lihat di sini adalah carilah sebuah tempat pelindungan yang nyaman dan jangan selalu mengambil sebuah bentuk resiko ya. Karena apapun di sini yang saya lihat di sini selama 3 bulan ke depan di bulan Mei, Juni, Juli tidak akan mendapatkan sesuatu hal yang cukup baik. Yang ada akan mendapatkan sebuah kerugian ataupun mendapatkan sebuah bencana ya. Nah, terus yang ketiga di sini adalah mengenai Samba Island. Alam semesta bulan Mei, Juni, Juli yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang bagaimana Anda bisa lebih banyak terhubung dengan siklus bumi, siklus langit ya. Yang saya lihat di sini adalah Anda harus bisa bersabar ataupun menghargai yang namanya siklus kondisi alam semesta. Di bulan Mei, Juni, Juli, jangan selalu melakukan sesuatu hal yang semena-mena ataupun bertindak yang Anda mau ya. Karena di sini selama di bulan Mei, Juni, Juli, bencana musibah semua alam semesta tak terhentikan ataupun sudah marah ya. Jadi mengamuk, udah murka. Jadi Anda bersabarlah selama 3 bulan ke depan. Janganlah selalu melakukan sesuai dengan apa yang tidak disukai oleh alam ya. Terus yang terakhir ada kartu Puhonua mengenai tentang sebuah menghargai alam semesta. Bagaimana Anda melakukan apapun yang akan Anda sikapi. Di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang hidup Anda ya. Nah, di sini kita akan melihat lagi di sini ya. Yang tadi ini adalah Samba Island. Yang mana di sini Anda harus bisa lebih banyak tahu. Anda harus bisa lebih banyak mengerti bahwa siklus alam semesta mendapatkan sebuah bentuk perhatian. Jadi janganlah dianggap enteng. Apapun yang akan disikapi di sini adalah tidak sesuai dengan apapun yang akan Anda alami. Alam semesta akan terjadi begitu saja tanpa Anda sikapi, tanpa Anda bisa melewati. Jika memang Anda bisa melewati, mungkin Anda diberkati oleh Tuhan, ya. Nah, jadi di sini di bulan Mei, Juni, Juli ini kebanyakan yang berhubungan dengan unsur elemen tanah dan air. Jadi kebanjiran, tanah longsor, mungkin ada yang berhubungan dengan air, ya. Jadi di sini kebanyakan tanah dan air yang lebih banyak memainkan peran ya. Nah, yang terakhir di sini adalah alam semesta. Dia mengatakan bahwa hargailah alam semesta. Janganlah kamu menganggap alam semesta itu hanya sebagai sesuatu hal yang bisa dimain-mainkan ataupun yang selalu semena-mena yang Anda kerjakan dengan hal-hal yang aneh. Mungkin sikapnya negatif, mungkin juga ada sesuatu yang mungkin yang berhubungan dengan kerusakan ataupun kehancuran. Karena alam semesta haruslah dijaga dan dilestarikan, ya. Ini kalau yang saya lihat adalah selama di bulan Mei, Juni, Juli, perbanyaklah berdoa, perbanyaklah belajar untuk bisa menghargai satu sama lain dan menghargai di mana Anda berada, ya. Karena yang saya lihat di sini adalah mengenai tentang sebuah bentuk kedamaian hati dan sebuah bentuk tempat di mana Anda berada, ya. Nah, jadi ini semua banyak juga yang berhubungan dengan air, ya. Nah, di mana-mana
Anda tidak akan pernah terlepas dari namanya unsur elemen air dan tanah, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat adalah kebanyakan adalah unsur elemen air, tanah yang selalu memainkan peran dalam hidup manusia. Di bulan Mei, Juni, Juli, hati-hatilah jangan selalu banyak bepergian yang jauh, ya. Nah, di sini kita akan mulai melihat, ya, untuk kita akan melihat yang di atas untuk arah utara, ya. Untuk kita akan melihat arah utara seperti apa. Nah, sekarang kita akan melihat untuk arah utara. Di sini kita akan melihat ada kartu Bassfire, ya, ada Fury. Di arah utara, di sini yang saya lihat adalah mungkin yang berhubungan dengan amarah, murka, ya. Di sini untuk Anda unsur elemen yang berhubungan dengan arah utara, ini kebanyakan dengan yang namanya api, memanas, emosi, amarah, dan keegoisan ataupun keganasan sebuah siklus kehidupan yang cukup berpengaruh, ya. Di sini untuk yang di arah utara ini kebanyakan yang berhubungan dengan api, mungkin berhubungan dengan kebakaran, mungkin juga berhubungan dengan panasnya api, panasnya sinar matahari, cuaca ekstrim yang kurang mendukung, ya. Karena yang saya lihat di sini adalah berhubungan bagaimana Anda menyikapi dan bagaimana Anda yang harus diperhatikan adalah mengenai tentang redahnya sebuah emosi. Dan apapun yang akan disikapi di sini adalah bagaimana Anda mengelola emosional, bagaimana Anda bisa mengelola yang namanya kepekaan. Karena di arah utara ini kebanyakan yang berhubungan dengan panasnya cuaca, panasnya ekstrim, sinar matahari pun juga lebih kuat mendominasi. Jadi ekosistem yang sebenarnya di sini adalah Anda perlu merubah diri Anda supaya janganlah terlalu memendam rasa ataupun membuat diri Anda lebih panas lagi, ya. Nah, terus juga di sini kalau yang salah adalah intensitas di sini adalah keseimbangan. Nah, jadi di sini arah utara ini yang banyak berhubungan dengan unsur elemen api, unsur elemen cahaya sinar matahari. Nah, di sini kita akan melihat ini adalah 5 unsur elemen alam semesta yang berhubungan dengan api, ya. Coba di sini kita akan melihat kuasa alam semesta itu seperti apa. Yang saya lihat, ya, kuasa alam semesta di bulan Mei, Juni, Juli ini adalah mengenai tentang sebuah kepekaan. Jadi di arah utara, kuasa alam semesta itu mengatakan bahwa Anda harus lebih banyak berbuat baik. Anda harus bisa lebih banyak memperhatikan situasi kondisi bagaimana dengan lingkungan sekitar Anda. Orang yang kesusahan, orang yang menderita, dan Anda harus banyak peduli dengan mereka, ya. Jadi di sini bulan Mei, Juni, Juli banyak sesuatu harapan yang akan Anda sikapi dalam mengenai tentang bagaimana Anda menahan emosi, bagaimana Anda menahan segala sikap yang tidak baik. Anda jangan merugikan, tetapi Anda bisa membawa dalam sebuah faktor keberuntungan, ya. Yang mana di sini adalah mengenai tentang sebuah sensitivity, ya, sesuatu intuisi kata hati batin yang baik dan kasih sayang yang lebih tinggi, kasih sayang lebih universal, lebih peduli dengan orang yang bawahan atau memiliki kasta yang lebih rendah, ya. Nah, jadi ini kuasa alam semesta mengatakan bahwa selama 3 bulan ke depan perbanyaklah melakukan kebajikan, perbanyaklah berbuat baik, ya. Arah utara di sini lebih banyak mendominasi unsur elemen api, ya. Jadi janganlah melakukan sesuatu hal yang lebih banyak merugikan manusia dan merugikan siklus alam semesta, ya. Bulan Mei, bulan Juni, dan bulan Juli. Nah, coba kita akan melihat lagi untuk sisi baik dan positif yang masih bisa dirasakan. Yaitu di sini a blessing on your family adalah kekeluargaan, kebaikan, berkumpulnya keluarga, dan tidak saling egois ataupun mementingkan diri Anda sendiri, ya. Ini yang saya lihat adalah pesan untuk Anda yang di arah utara. Banyaklah saling mempedulikan, banyaklah saling memperhatikan, dan banyaklah saling memberikan sebuah kasih sayang.
sikap yang cukup baik dalam apa yang akan Anda berikan, ya. Jadi sisi baik dan positifnya masih bisa Anda rasakan adalah you care, ya. Jadi kamu peduli. Bulan Mei, Juni, Juli janganlah selalu melakukan sesuatu hal yang tindakan yang fatal, ya. Nah, coba kita akan melihat pesan dari alam semesta untuk arah utara berhubungan dengan unsur elemen api. Pesannya mengatakan bahwa no need to worry, ya. Janganlah Anda takut, tidak ada sesuatu yang perlu ditakutkan ataupun perlu dirisaukan. Di bulan Mei, Juni, Juli, ya. Ini adalah mengenai tentang unsur elemen api. Kekhawatiran, ketakutan tidak perlu Anda jabarkan, tidak perlu Anda sikapi dengan lebih menonjolkan dalam kehidupan Anda. Perbanyaklah berbuat baik, perbanyaklah penuh kasih, dan berpikirlah lebih positif. Segala bentuk apapun, semua akan terlewati dengan baik, ya. Nah, itulah arah utara untuk sesuatu hal yang lebih banyak mendominasi Anda dan lebih banyaklah peka terhadap peduli dengan orang sekitar Anda, ya. Nah, karena yang saya lihat di sini untuk Anda yang tinggal di arah utara, ya, memang tidak ada sesuatu yang membebani, hanya saja berhati-hatilah karena di sini disarankan supaya janganlah terlalu banyak happy, have fun ataupun melakukan kesenangan dalam perjalanan jauh. Karena bagaimanapun juga karena berdoalah yang bisa menyelamatkan diri Anda dimanapun kalian berada, ya. Oke, kita akan melanjutkan lagi melihat dengan arah selatan, ya. Untuk Anda yang tinggal di arah utara selatan, ini adalah rain. Nah, di sini adalah berhubungan dengan unsur elemen air, hujan, ya, tanah longsor, kebanjiran, dan luapan air, luapan lempengan, gunung berapi, ya. Di sini banyak berhubungan dengan hujan. Nah, di sini yang saya lihat di sini untuk kondisi siklus air ini sangat meningkat drastis, ya. Jadi segala sesuatu apapun Anda harus lebih banyak membersihkan diri dan lebih banyak berbuat baik. Di sini lebih banyak di arah selatan ini kebanyakan adalah berhubungan dengan air. Jadi banyak berhati-hati. Di arah selatan ini banyak sesuatu hal yang akan Anda sikapi, yang akan Anda jaga diri. Karena banyak ada sesuatu hal yang mungkin akan membawa dalam sebuah penderitaan. Nah, coba kita akan melihat kuasa alam semesta mengatakan seperti apa. Ini mengatakan tentang awakening, sadar diri. Anda harus bisa lebih banyak membangun diri. Bertobatlah, bangkitlah, ya. Ini sudah melewati bulan puasa, ya, dan ini barusan merayakan hari raya Idul Fitri, ya. Nah, jadi ya untuk teman-teman yang beragama Islam ataupun yang berlain agama, seharusnya yang tinggal di arah selatan lebih banyak berhati-hati dan berbanyaklah berdoa. Janganlah melakukan sebuah hal maksiat ataupun melakukan berbuat jahat ataupun memancing sebuah emosi untuk selalu melakukan kejahatan. Saling mengasihi dan saling perhatian, saling menolong. Janganlah selalu menimbulkan rasa sirik, cemburu, iri hati, dan tak puas dengan sesama manusia. Karena yang saya lihat di sini adalah dibutuhkan tentang sebuah bentuk kebijaksanaan yang akan dilakukan dalam setiap harinya. Jadi di bulan Mei, Juni, Juli, itu semua banyak berhubungan dengan yang namanya unsur elemen air, ya. Nah, jadi di sini yang harus Anda sikapi adalah bukalah hati dan pikiran Anda dengan secara sepenuh hati Anda, ya. Karena banyak sesuatu hal yang akan Anda sikapi adalah saling berbaurnya dengan proses kehidupan, dan itulah yang akan Anda lihat dan akan Anda sikapi berbagai mana yang akan Anda jalani di arah selatan, ya. Nah, di sini kita akan melihat lagi sisi baik dan sisi positifnya yang akan Anda dapatkan di bulan Mei, Juni, Juli jika Anda bisa lebih banyak sadar membangkitkan diri untuk bisa berbuat jahat. Ini nanti ada sebab bentuk keberkahan dari Tuhanmu. Nanti akan memberkati, akan memberikan sebuah hidayah ataupun sebuah kuasa yang cukup baik dalam membentuk kembali siklus kehidupan di arah selatan, ya. Jadi di sini bisa membantu supaya manusia di bumi ini tidaklah mendapatkan sebuah kesedihan ataupun sesuatu hal yang akan menimpa dalam sebuah kesusahan dalam kehidupan.
Coba di sini kita akan melihat pesan dari alam semesta dan 5 unsur elemen di bulan Mei, Juni, Juli. Pesan alam semesta itu seperti apa? Untuk Anda yang tinggal di arah selatan, di sini adalah forgiveness. Mintalah pengampunan, banyaklah berdoa, sholat dan sembahyang, dan mintalah pengampunan dari Tuhan Anda menurut ajaran agama masing-masing. Janganlah selalu banyak berbuat jahat. Untuk Anda yang tinggal di arah selatan, janganlah selalu menyikapi ataupun melakukan hal yang tidak disukai oleh Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Karena yang saya lihat di sini, di balik Anda bisa bertobat, melakukan kebaikan, dan berpaling dari sebuah kejahatan, maka akan ada sebuah keajaiban dan keberkahan, ya. Segala sesuatu apapun di sini yang saya lihat adalah maafkanlah diri Anda sendiri dan maafkanlah orang lain dari kehidupan, dari kesalahan masa lalu, dan janganlah dipikirkan oleh orang-orang yang berbuat kasar, berkata kasar, berbicara kasar, ataupun yang membuat menyinggung perasaan Anda. Di sini saya akan mengatakan bahwa Anda berhentilah untuk mengatai orang Anda salah dan saya benar. Dan Anda jangan selalu mengatakan bahwa dia selalu berkata kasar dan selalu menyakiti. Nah, cobalah Anda bercermin kembali, apakah Anda pernah berkata seperti itu dengan orang lain, dan orang lain mungkin saja tidak menanggapi perkataan Anda. Tetapi orang lain mengatakan ucapan kata kasar, tidak perlu Anda menyimpan dendam ataupun kesal. Ya, ampunilah, ya, dan maafkanlah mereka yang menyakiti. Janganlah selalu banyak membalas, karena banyak membalas nanti tidak akan ada habis-habisnya dalam sebuah kedendaman dan balas dendam, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat adalah jadilah orang yang lebih baik di bulan Mei, Juni, Juli, dan untuk selanjutnya Anda selalu banyak merubah diri, introspeksi diri yang terbaik, ya. Nah, jadi itulah yang akan Anda sikapi dengan arah selatan, ya. Jadi semuanya itu berhubungan dengan unsur elemen air. Jadi hati-hati karena banyak sesuatu hal yang akan Anda sikapi adalah mengenai tentang waspada dan jangan dekat-dekat dengan pantai, luapan es, air, ataupun lempengan Gunung Merapi, ya. Ataupun yang berhubungan dengan luapan air yang sangat besar. Nah, selanjutnya kita akan melihat dengan unsur elemen di arah barat, ya. Di sini kita akan melihat ini berhubungan dengan padang pasir, gurun, ya. Nah, di sini kalau yang saya lihat di sini adalah sebuah kekeringan, ya. Panasnya api, dan di sini yang salah adalah unsur elemen api juga, ya. Hampir sama dengan arah utara. Nah, untuk Anda yang tinggal di arah barat, yang saya lihat di sini adalah Anda harus bisa lebih banyak percaya dan lebih kuat. Anda harus bisa menciptakan kehidupan yang lebih sederhana. Di sini yang saya lihat untuk Anda yang di sebelah barat, mulailah beradaptasi dengan lingkungan alam semesta dan janganlah selalu membuang ataupun tidak menghargai pemberian oleh alam semesta. Arah barat disarankan supaya Anda lebih banyak jangan selalu mengutamakan kesombongan, pamer harta, pamer penampilan, tapi lebih bagus Anda lebih banyak memperdalam diri, membina diri, ataupun banyak berbuat baik daripada berbuat jahat. Yang saya lihat di sini adalah Anda membawa sesuatu hal yang cukup baik di kehidupan yang sekarang dan kembangkanlah spiritual dengan penuh kaya ataupun penuh dengan spiritual yang cukup tinggi. Ini adalah mengenai tentang sebuah unsur elemen alam semesta yang mana di sini adalah yang cukup berpengaruh dengan kondisi alam semesta. Nah, di sini kita akan melihat lagi mengenai tentang kuasa alam semesta. Kuasa alam semesta di sini ada divine animal. Ini mengatakan bahwa akan terjadi banyak pergolakan, akan banyak terjadi tentang keberadaan makhluk hewan, ya.
yang mana di sini akan melakukan banyak beradaptasi dan akan banyak melakukan sebuah perpindahan ya ke satu tempat ke tempat yang lain. Mungkin contohnya adalah seekor kucing, seekor burung, dan kumpulan kucing, kumpulan burung ya, ataupun kumpulan-kumpulan yang ada di hutan, ataupun banyak melakukan sebuah bentuk pergolakan demi perubahan ekstrim, perubahan cuaca ya, sehingga adaptasi untuk kumpulan binatang, mau binatang apapun, ekosistem banyak yang melakukan sebuah bentuk perubahan. Mungkin cuaca ekstrim yang tidak mendukung sehingga banyak melakukan perubahan, karena di arah barat ini bisa dibilang banyak mengalami sebuah perubahan yang cukup drastis. Jadi ada sebuah adaptasi, jadi sehingga banyak melakukan perpindahan, perubahan, dan yang tak biasanya, sehingga bersikap lebih aneh ya, karena banyak hewan-hewan yang melakukan yang tidak seperti biasanya. Nah, jadi ini adalah Divine Animals, ini banyak mengatakan tentang keberadaan ataupun sesuatu yang tidak wajar. Bisa saja dikasih Anda lihat, itu adalah bentuk perubahan juga bagaimana hidupnya ataupun mempertahankan kelangsungan dari kumpulan seorang binatang, seorang hewan ya, yang mungkin seperti manusia berimigrasi, emigran, ataupun beradaptasi yang lebih nyaman ya. Nah, jadi ibarat seperti ini adalah perpindahan populasi dan sebuah hewan yang mungkin menghindari dari ketidaknyamanan lah ya gitu ya. Nah, jadi arah barat banyak melakukan adaptasi yang tak wajar. Nah, di sini kita akan lihat lagi kuasa alam semesta mengatakan banyak perubahan, tapi di arah barat ini mungkin sesuatu yang mungkin yang akan disikapi mengenai tentang kebijaksanaan dalam perubahan kehidupan. Nah, yang ini kita akan melihat lagi sisi baik dan positifnya yang bisa dirasakan di bulan Mei, Juni, Juli adalah berkah dan berkah seorang pemimpin ya, yang mana di sini akan berhubungan dengan yang mana sebuah jiwa kepemimpinan. Anda bisa memimpin kehidupan Anda lebih baik dan lebih bagus ke depannya, itu lebih baik, dan ada jiwa yang cukup baik dalam sebuah bentuk evolusi kehidupan. Bulan Mei, Juni, Juli yang akan dilakukan dalam sebuah pergolakan yang cukup jauh. Inilah di arah barat ya. Coba di sini kita akan melihat apa yang akan ditanggapi mengenai tentang pesan dari alam semesta dan 5 unsur elemen. Ini kalau yang saya lihat, alam semesta mengatakan bahwa Anda harus banyak bekerja sama, jiwa Anda, kehidupan Anda, dan siklus kehidupan. Di arah barat, kompromi, kerjasama itulah yang harus diutamakan. Pesan alam semesta di sini yang saya lihat di sini adalah bersikap lebih terbuka, beradaptasi, ya, membuat Anda bisa lebih banyak menemukan sebuah bentuk keseimbangan. Nah, itu yang paling penting. Jadi, Anda jangan terlalu banyak mementingkan diri Anda sendiri, tetapi hargailah, hormatilah, perhatianlah dengan lingkungan sekitar Anda. Anda dituntun untuk lebih banyak bekerja sama ataupun membuat sebuah hubungan yang romantis dan harmonis, ya. Nah, jadi di sini itulah untuk Anda arah barat. Jadi Anda sikapilah dengan lebih baik karena di sini unsur elemen api dan hampir sama dengan unsur elemen api juga dengan arah utara, ya. Jadi sama-sama harus saling menghargai dan saling menghormati. Jangan selalu menonjolkan keegoisan dalam kehidupan Anda, karena ini berhubungan dengan panasnya api, panasnya matahari, dan emosi yang terus bergejolak. Ya, jadi ini adalah
tidak terjadi sesuatu hal apapun, tetapi yang namanya bencana dan musibah pasti selalu datang tiba-tiba. Jadi perbanyaklah berdoa. Nah, sekarang kita akan melihat di arah timur, ya. Kita akan melihat arah timur seperti apa. Ini kalau yang saya lihat, 5 unsur elemen, 8 arah penjuru yang cukup berpengaruh dengan kondisi alam semesta di sini adalah moon, the darkness, ya. Di sini kalau yang salah adalah berhubungan dengan kegelapan. Berhubungan dengan yang namanya mungkin tidak ada mendapatkan sebuah cahaya titik terang dari sinar matahari, dan mungkin lebih banyak mendung, gelap, dan kebanyakan mendapatkan sesuatu hal yang mungkin tidak ada sebuah kesuburan dan nampak sebuah berkat, ya. Ini yang saya lihat adalah berhubungan dengan unsur elemen air, ya. Nah, jadi di sini ada siklus, ada musim, yang mana di sini adalah lebih banyak melawan arus. Jadi ada perlawanan yang saya lihat di sini, banyak terjadi sebuah perubahan, evolusi alam semesta dan diri Anda. Kehidupan yang di sini yang saya lihat adalah kurang adanya kestabilitas, tidak ada sebuah rasa kesempurnaan, dan yang saya lihat di sini lebih banyak dipengaruhi oleh sistem bulan dan musim. Ya, jadi sini adalah juga berhubungan dengan emosi, pikiran dan jiwa. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini adalah bulan Mei, Juni, Juli banyak melakukan sebuah bentuk perubahan yang cukup drastis, terutama berhubungan dengan cahaya, sinar matahari, mungkin mendung ataupun tidak mendapatkan cahaya sinar matahari. Mungkin di sini di bulan Mei, Juni, Juli untuk arah timur akan mendapatkan sebuah kebalikan dari arah barat, ya. Nah, coba kita akan melihat mengenai tentang kuasa alam semesta di bulan Mei, Juni, dan Juli, ya. Di sini yang disarankan di sini adalah kuasa alam semesta dalam mengenai tentang sebuah bentuk perhatian, fokus, ya. Karena yang saya lihat ini berhubungan dengan bentuk keyakinan ataupun sebuah bentuk kepribadian ataupun sebuah ketertarikan. Sesuatu hal yang akan Anda alami adalah mengenai tentang sebuah adaptasi. Situasi kondisi seperti apapun di arah timur, yang saya lihat adalah mengenai tentang bagaimana Anda merasakan dan Anda ada sesuatu hal yang mungkin yang diberikan oleh alam semesta tanpa Anda sadari, tanpa Anda ketahui. Jadi perhatianlah di bulan Mei, Juni, Juli karena ada sesuatu di arah timur, karena memang banyak yang akan terjadi secara tiba-tiba. Jadi perhatianlah dan berjaga-jagalah, waspadalah terhadap unsur elemen air ataupun bencana musibah yang datang, ya. Nah, di sini kita akan lihat lagi apa yang bisa Anda dapatkan tentang sisi baik dan positif yang bisa Anda rasakan selama 3 bulan ke depan. Ada sebuah keberkahan, yaitu di sini adalah merangkul sebuah persahabatan, merangkul sebuah kekeluargaan, dan di arah timur ini lebih banyak saling berbaur, saling memperdulikan, saling memperhatikan, dan saling menjaga satu sama lain. Jadi janganlah acuh tak acuh ataupun bersikap lebih egois. Karena apapun itu di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang saling menghargai satu sama lain, dan Anda tidak merasa sendirian, dan beranilah untuk lebih banyak bersahabat, lebih banyak saling berbaur dan saling memberitahu, karena di bulan Mei, Juni, Juli alam semesta akan memberikan sebuah bentuk perubahan yang cukup drastis. Begitu juga dengan sifat tindakan perilaku manusia di bumi, ya. Jadi di bulan Mei, Juni, Juli sikapilah dengan lebih baik dan bijaksana supaya jangan saling merugikan ataupun menghancurkan. Jadi untuk Anda, untuk di arah timur Anda sudah cukup tahu
Tapi semua berhubungan dengan unsur elemen air ya. Jadi Anda waspadalah karena memang benar-benar Tuhan sudah murka dan alam semesta juga banyak melakukan sebuah perubahan dan mungkin banyak memberikan sesuatu yang tak terduga untuk Anda yang tinggal di arah timur. Jadi baik buruknya saya tidak tahu, yang pastinya Anda harus saling menghargai dan saling memberikan sebuah hubungan yang cukup baik dan berpikir positif. Jangan melakukan kejahatan. Di sini kita akan melihat pesan alam semesta 5 unsur elemen bulan Mei, Juni, Juli itu seperti apa. Ada choose a new direction, yang mana di sini adalah memilih arah hidup awal yang baru. Nah, jadi sudah tibanya Anda bisa menunjukkan sesuatu hal. Mungkin selama ini Anda menjadi kehidupan dengan ketidakpuasan, tetapi Anda di sini diberikan sebuah ataupun dituntun untuk supaya lebih banyak bersikap lebih sadar dan hadapilah ke arah tujuan yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Beranilah melangkah ke depan dan mencapai tujuan yang cukup baik. Karena di arah barat disarankan harus bisa lebih banyak mengutamakan kebaikan daripada keegoisan, kesendirian, dan keras kepala. Pesan alam semesta di sini adalah memilih jalan yang terbaik dalam hidup Anda, ya. Jadi Anda sudah cukup tahu, karena untuk Anda yang di arah barat mungkin lebih banyak berjaga-jaga dan janganlah melakukan sesuatu hal yang tidak Tuhan sukai. Perbanyaklah kebaikan, perbanyaklah melakukan sesuatu hal yang positif, maka apapun akan Anda sikapi dengan lebih bijaksana selama 3 bulan ke depan. Nah, itulah sudah saya bacakan 4 arah, utara, selatan, barat, dan timur, ya. Jadi untuk teman-teman yang lebih, menurut saya yang keempat arah ini yang lebih yang lebih kuatnya bencana dan musibah yang saling mengerikan adalah yang paling bawah adalah utara selatan, ya. Jadi banyak terjadi pergolakan unsur elemen air. Jadi banyak yang berhubungan dengan unsur elemen air. Jadi banyak berhati-hati dan tetaplah stay at home, ya. Tinggallah di dalam rumah Anda. Mulailah banyak belajar beradaptasi. Bagi teman-teman yang suka melalap, bagi teman-teman yang suka keluar sana keluar sini, suka jalan-jalan, suka keluar negeri, keluar kota, bahkan melakukan perjalanan jauh, ataupun yang berhubungan dengan daratan, pulau ke pulau, daratan ke lautan, naik kapal laut, ataupun dan lain sebagainya, ya, ataupun naik kapal ataupun pesawat terbang. Berhati-hatilah karena di bulan Mei, Juni, Juli selalu datang tiba-tiba. Kita tidak bisa tahu dan kita tidak bisa melihat mana yang harus kita waspadai, ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi dengan sisi yang di sini adalah mengenai tentang timur laut, ya. Kita akan melihat. Untuk Anda yang tinggal di arah timur laut, di sini adalah berhubungan dengan passion, yang berhubungan dengan jiwa. Karena yang saya lihat di sini adalah berhubungan dengan yang namanya unsur elemen api, ya. Jadi di sini di timur laut banyak berhubungan dengan yang namanya unsur elemen api di arah utara, ya. Jadi sama-sama mendominasi, ya. Jadi di arah utara dan timur laut unsur elemennya api. Jadi di sini timur laut ini banyak berhubungan dengan jiwa, ya. Bagaimana di sini harus banyak mempertimbangkan segala sesuatu hal, karena timur laut ini arahnya itu banyak melakukan sebuah bentuk perlawanan siklus alam, siklus dari segi emosi hati jiwa manusia yang tak menentu dan kurang adanya sebuah kerjasama, sehingga di sini harus dilakukan dengan secara lebih berhati-hati. Perlawanan yang akan dihadapi di bulan Mei, Juni, Juli di sini adalah Anda kurang menempatkan diri secara lebih berhati-hati ataupun sepenuh hati. Ekspresikan segala sesuatu yang mungkin di sini adalah dipengaruhi oleh penuh kata semangat, ya. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini adalah
bagi Anda susah untuk mendekatkan diri pada Tuhanmu. Anda kurang bersekutu dengan Tuhan Anda dengan sesuai ajaran agama masing-masing, Anda lebih banyak memperdalam diri dengan berbuat jahat. Belajar ilmu, membahayakan orang lain, menghancurkan, menghambat, menghalangi, dan menutupi. Ya, jadi di sini yang berhubungan dengan jiwa, di sini lebih banyak berorientasi untuk mencapai sesuatu yang Anda inginkan. Nah, jadi ini semua berhubungan dengan unsur elemen api. Jadi Anda yang tinggal di arah timur laut, seharusnya Anda perbaikilah emosi jiwa Anda. Perbaikilah Anda supaya Anda selalu melakukan kebaikan daripada kejahatan. Ya, keburukan, karena yang salah di sini timur laut banyak yang mendominasi yang berhubungan dengan api. Jadi Anda juga harus bisa lebih banyak berhati-hati tentang unsur elemen semesta, karena ini berpengaruh dengan panasnya matahari, kebakaran, ataupun yang berhubungan dengan emosi jiwa. Ya, nah coba di sini kita akan melihat lagi kuasa alam semesta seperti apa. Nah, di sini kuasa alam semesta di sini mengenai tentang ekspansi kehidupan, yang mana di sini banyak berhubungan dengan yang namanya suka ataupun tidak suka dalam kehidupan Anda. Peristiwa di sini, kalau yang saya lihat di sini banyak sesuatu yang berhubungan dengan kepahitan dan segala sesuatu yang mungkin yang berhubungan dengan energi kehidupan, ya, yang mana di sini kurang memuaskan dan lebih banyak melakukan sebuah keuntungan buat dirinya sendiri dan membuat kerugian dengan orang lain. Ya, jadi kuasa alam semesta mengatakan bahwa tidak ada sebuah bentuk perjalanan dengan membentuk cahaya sendiri, tapi malah membuat sebuah kerugian dengan orang lain. Jadi jiwa sangat merusak dan mengotori diri sendiri, mengotori tangan Anda sendiri, sehingga kehidupan Anda kurang berjalan dengan baik. Ya, nah jadi di sini yang saya lihat di sini, jika Anda bisa melakukan sesuatu hal yang cukup baik dan membalikkan diri dari situasi kondisi yang memburuk, maka Anda akan mendapatkan sebuah hidup awal yang baru. Anda bisa mendapatkan sebuah perjalanan yang cukup baik. Dan Anda harus bisa menyikapi dan jalanilah dengan lebih baik. Untuk arah timur laut, Anda sikapilah dengan lebih bijaksana. Janganlah selalu melakukan kejahatan. Karena sewaktu-waktu unsur elemen api bisa membakar diri Anda dan membuat diri Anda hancur sampai selama Anda masih mempertahankan hidup. Ya, di sini adalah keberkahan dan sisi baik, sisi positif yang bisa Anda ambil. Nah, yang saya lihat di sini lagi, ada sesuatu hal yang memang bisa Anda rasakan. Ini mengenai tentang keberkahan. Nah, coba di sini kita akan lihat ya. Kita akan mulai mengambil kartu pertama mengenai tentang sebuah abundance, keberkahan dan sebuah bentuk kelimpahan. Yang saya lihat di sini adalah jalannya kehidupan. Yang saya lihat di sini adalah kelimpahan yang berhubungan dengan sifat finansial yang cukup baik. Nah, jadi di sini satu lagi di sini mengenai tentang sebuah lingkaran pertemanan dan sesuatu hal yang berhubungan dengan hubungan yang cukup baik. Ya, disarankan juga Anda bisa membuka tangan, lebih banyak memberi daripada menerima. Banyak bersyukur. Ya, jadi inilah yang akan disikapi dari pesan alam semesta, kondisi 5 unsur elemen. Jadi 5 unsur elemen ini yang selalu berpihak pada Anda untuk selalu melakukan perbuatan yang baik. Jadi unsur elemen ini banyak berhubungan dengan unsur api. Jadi kebanyakan di sini harus hati-hati dengan emosi jiwa Anda dan banyak berhubungan dengan terjadinya kebakaran dan terjadinya suatu yang berhubungan dengan cuaca panasnya ekstrim, cahaya matahari, ataupun sebuah tindakan yang akan dilakukan dengan tidak berhati-hati. Nah, itulah untuk Anda unsur elemen api dengan arah timur laut. Jadi udah cukup tahu, cukup dimengerti, berhati-hatilah karena memang dilakukan untuk sebuah bentuk perubahan dan adaptasi. Nah, coba di sini kita akan mulai lagi melihat dari sisi barat daya, ya.
Di sini kita akan melihat barat daya itu seperti apa, ya. Di sini kita akan melihat lagi 5 unsur elemen di 8 arah penjuru barat daya. Ada kartu gravity, ada kartu groundness, ya. Di sini yang saya lihat di sini adalah gunung berapi. Barat daya di sini hampir berhubungan dengan arah lautan selatan, ya. Banyak berhubungan dengan gunung berapi, gravitasi, dan sesuatu yang terikat. Jadi banyak terjadi kerusakan, goncangan di bawah lautan, sehingga banyak terjadi sesuatu hal yang akan menimpa kehidupan manusia. Di sini kita akan melihat lagi kuasa alam semesta mengatakan bahwa ada sebuah bentuk penyembuhan yang akan diberikan oleh Sang Semesta, kuasa Tuhan yang Maha Esa, ya. Allah yang Maha Kuasa, Maha Pencipta, Tuhan Yesus, ya, Buddha, Dewa Dewi, dan Dewa Krishna dan sebagainya. Ya, di sini kita akan lihat adalah akan dibawa dalam sebuah bentuk keredaan, diberikan sebuah bentuk keberkahan supaya tidak tergoncangnya sebuah lempengan bumi, gunung berapi, dan tidak terjadi sebuah kerusakan, ya, jika Anda memang mau bertobat, ya. Di sini Anda harus bisa lebih peduli dengan sesama Anda, banyak memberikan sebuah bentuk cinta kasih dan sebuah bentuk keseimbangan dalam kebenaran. Di sini barat daya sama dengan unsur elemen air, ya, yang berhubungan dengan yang namanya arah selatan. Di sini healing yang saya lihat di sini adalah memang keadaan yang aneh, keadaan yang cukup sulit, ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat, ya, mungkin keseimbangan itu harus segera dipulihkan. Semua kesempurnaan di sini semua ada dalam diri manusia. Jika ingin bertobat, maka semuanya akan terjadi reda karena keseimbangan dari sebuah bentuk bencana, ya. Nah, di sini sifat baik dan sisi positif yang bisa Anda dapatkan adalah Anda bisa lebih banyak lega, istirahat tidur, ataupun bisa lebih tenang dari sebuah kewaspadaan. Anda bisa lebih banyak berhati-hati tentang sebuah bencana dan musibah yang bisa menimpa Anda sewaktu-waktu di barat daya, ya. Nah, di sini kita akan melihat lagi sebuah bentuk pesan, ya, dari alam semesta dan 5 unsur elemen. Nah, di sini kita akan melihat lagi mengenai tentang sebuah bentuk kepercayaan, keimanan. Nah, di sini pesannya di sini adalah Anda harus lebih banyak berdoa, bersujud, sholat, sembahyang, ya, berikrar, melakukan kebajikan, ya, banyak berbuat baik. Percayalah dirimu pada Tuhanmu. Jangan selalu mengatakan tidak ataupun ya, tetapi lakukanlah dengan tindakan yang nyata. Pesan alam semesta mengatakan bahwa jika Anda ingin dilayani dengan baik, maka Anda melayanilah terlebih dahulu orang lain. Jika Anda ingin mengetahui sesuatu hal yang cukup baik, keajaiban dan keberkahan di depan mata Anda, maka Anda harus lebih banyak mempercaya diri Anda, memperkaya bahwa Tuhan itu ada dan bisa melihat, memberikan sesuatu yang tampak nyata jika Anda ingin mendapatkan sebuah keberkahan, ya. Nah, jadi itulah Anda yang berada di sebelah ataupun tinggal di arah sebelah barat daya, karena banyak berhubungan dengan arah selatan, jadi banyak terjadi sebuah bentuk lempengan gunung berapi. Jadi hati-hatilah dan banyaklah berbuat diri untuk berbuat baik dan dekatkan diri Anda pada Tuhan Anda dan banyak berbuat kebajikan dan bertobatlah dari sekarang di bulan Mei, Juni, dan Juli. Di sini kalau yang saya lihat 5 unsur elemen di 8 arah penjuru. Yang saya lihat adalah mengenai tentang sebuah
barat daya. Tadi barat daya sudah selesai saya bacakan ya. Sekarang kita akan bacakan tentang barat laut ya. Di sini yang saya lihat di sini barat laut. Ini ada snow, ada silence ya. Ini mengenai tentang sebuah bentuk adaptasi juga ya. Yang mana di sini banyak mengalami sebuah bentuk perubahan yang cukup drastis dari siklus alam semesta. Ini banyak berhubungan dengan unsur elemen air ya. Snow ya. Di sini mungkin kalau di luar dari Nusantara Indonesia, mungkin di luar negeri ini banyak terjadi sebuah bentuk salju ya, yang mungkin akan meleleh dan meningkatnya sebuah siklus air yang cukup tinggi. Nah, di sini yang saya lihat di sini adalah barat daya, barat laut ya. Di sini yang saya lihat adalah mengenai tentang Anda, sesuatu hal yang akan harus Anda sikapi, hati-hati. Banyak sesuatu hal yang akan Anda jalani adalah mengenai tentang bagaimana prosesnya menjalani sebuah kehidupan. Nah, di sini yang saya lihat adalah di arah barat laut banyak terjadi sebuah emosional, banyak terjadi perubahan yang tidak membaik ya, karena barat laut ini banyak beresiko terjadinya mungkin luapan air, luapan sungai, dan di bawah bumi akan terjadi kerusakan dan panasnya api meluap ya, sehingga di sini akan bercampur padu dengan unsur elemen air ya. Nah, di sini yang akan saya lihat di sini, kuasa alam semesta mengatakan di sini kuasa alam semesta disarankan supaya dia membangkitkan diri Anda untuk sebuah bentuk pencerahan. Jadi barat laut ya, di sini yang saya lihat adalah mengajak Anda untuk lebih banyak melakukan sebuah bentuk evolusi kehidupan. Harus terbangun dari sebuah bentuk kebiasaan dan bentuk pola lama. Kuasa alam semesta mengatakan Anda harus bisa lebih banyak menyesuaikan dalam sebuah adaptasi. Jiwa Anda, dari sudut pandang Anda, dan terpusat dari sisi negatif ke sisi yang positif. Karena yang saya lihat di sini adalah ketidakseimbangan. Jadi dalam hidup Anda kurang ada yang sebuah bijaksana dan melihat sebuah bentuk tantangan, ada sesuatu hal yang terbaik. Itu yang paling penting, ya. Nah, jadi di sini adalah kuasa alam semesta mengatakan bahwa janganlah selalu acuh tak acuh dan tidak menghargai pemberian dari sang alam semesta. Karena yang saya lihat ini mengenai tentang sebuah hal yang mungkin yang tidak bisa Anda hargai. Yang saya lihat di sini banyak yang harus Anda sikapi adalah bagaimana Anda menjalani kehidupan. Nah, di sini sisi baik dan sisi positifnya Anda harus bisa lebih banyak belajar dari sebuah bentuk dukungan, doa, dan nasihat, saran yang terbaik. Nah, di sini di balik unsur elemen alam semesta banyak berhubungan dengan unsur air, yang namanya di sini adalah harus saling menghargai, harus saling menghormati, dan bagaimana apa yang akan Anda dapatkan dan Anda akan terima dari siklus kehidupan, siklus alam semesta. Itulah Anda harus banyak bekerja sama dengan diri Anda. Anda banyak harus bisa memberikan sesuatu hal yang positif supaya di arah seperti ini Anda harus bisa menyikapi yang namanya sebuah penghargaan. Ya. Nah, pertama yang saya lihat di sini memang ada akan berhubungan dengan yang namanya pesan alam semesta. Yang terbaik yang bagaimana akan mencapai dengan 5 unsur elemen adalah mengenai tentang sebuah elemen positif. Yang mana di sini yang saya lihat barat laut ini mengenai tentang sikap positif. Jadi
bertambahnya hari, ya, bagaimana Anda menjalani kehidupan, sikapilah dengan optimis, banyak membangun diri, banyak sesuatu hal yang akan Anda sikapi dengan kepercayaan diri. Lakukan dengan sebuah bentuk rencana dan tujuan, dan melihatlah dalam sebuah bentuk perubahan. Nah, jadi di sini, di bulan Mei, Juni, Juli, maksud yang disampaikan seperti itu adalah Anda banyak belajar dari kesalahan masa lalu, Anda banyak belajar dari keterpurukan yang tidak saling menghargai. Ya, karena dunia, alam semesta, siklus kehidupan itu semua berhubungan dengan niatnya, emosi yang dijalani oleh manusia di bumi, ya. Jadi semuanya berhubungan dengan sikap kondisi mental, sikap dan perilaku yang Anda sikapi, ya. Jadi barat laut dibutuhkan untuk lebih banyak bijaksana dalam menjalani kehidupan dan hargailah apa yang sudah Anda terima. Nah, jadi itulah barat laut. Anda sudah menyikapi, memang di sini tidak ada sebuah pergolakan dari sebuah musibah dan bencana, tetapi Anda disarankan untuk saling menghargai, dan apa yang sudah diberikan oleh dunia alam semesta, Anda sikapilah dengan baik, hargailah seperti menghargai lingkungan sekitar Anda dan hubungan Anda seperti apa, ya. Jadi untuk Anda barat laut udah tahu, jadi tidak perlu takut, tapi waspadailah saja dan sikapilah dengan lebih bijaksana bagaimana Anda menjalani kehidupan seperti apa. Oke, di sini kita akan melanjutkan lagi arah yang terakhir, arah ke-8. 5 unsur elemen yang banyak berhubungan dengan unsur di arah tenggara. Di sini yang saya lihat banyak berhubungan dengan unsur elemen udara, ya. Nah, jadi di sini ada kartu speed, ada kartu movement, ya. Jadi di sini yang saya lihat di sini adalah ada melakukan siklus kehidupan dengan banyak melakukan pergerakan. Ya. Mungkin banyak perubahan, evolusi, siklus dan ekosistem, ya. Nah, jadi di sini berhati-hatilah dalam menikmati perjalanan hidup Anda. Yang saya lihat di sini adalah jangan terlalu banyak membuang waktu, tetapi hadapilah, ya, waspadailah tentang bencana alam dan musibah. Karena yang saya lihat di sini adalah Anda harus bisa lebih banyak mengetahui kapan harus melambat dan kapan harus Anda bisa membedakan mana yang seimbang dan mana yang tidak seimbang. Nah, jadi di sini yang saya lihat di sini adalah memberikan sebuah sikap yang mungkin yang harus Anda waspadai adalah mengenai tentang bagaimana Anda menghargai dunia alam semesta. Kita akan melihat lagi bagaimana, ya, apa yang akan Anda sikapi dengan kuasa alam semesta yang diberikan kepada Anda di bulan Mei, Juni, dan Juli. Kuasa alam semesta mengatakan tentang apa yang ada di dalam diri Anda. Ada kartu Soulcraft. Hargailah, jalanilah, hidup terjadi pada diri Anda. Dan memang juga yang akan dilakukan adalah untuk diri Anda sendiri. Ya, jadi di sini ini disarankan supaya Anda bisa lebih banyak disarankan untuk banyak membentuk jati diri Anda sebenarnya. Fokuslah tentang apa yang membuat Anda bisa tersenyum dan bahagia. Nah, jadi di sini untuk Anda artinya di arah tenggara seharusnya Anda bisa melakukan sesuatu hal yang terinspirasi. Nah, jadi di sini banyak sebuah hal yang akan Anda sikapi dalam mengenai tentang up to date, ya. Nah, kuasa alam semesta di sini adalah mengatakan bahwa setiap apapun yang Anda berikan, setiap apapun yang Anda terima, dan setiap apapun yang Anda alami, syukurilah dan terimalah. Senang atau tidak, baik atau buruknya, terimalah. Anggaplah sebagai pembelajaran hidup. Nah, di sini yang saya lihat sisi negatif dari sisi positif dan sisi baiknya yang akan didapatkan adalah mengenai tentang sebuah resolusi kehidupan. Nah, jadi di sini untuk arah tenggara tidak terjadi sesuatu hal yang berhubungan dengan bencana dan musibah, tetapi sebenarnya musibah itu ada di dalam diri Anda. Jadi
Solusi kehidupan jika Anda tidak mendapatkan sebuah bentuk perubahan, maka Anda hanya begitu-begitu saja, ya. Nah, sekarang terakhir kita akan melihat pesan alam semesta dan 5 alam semesta itu seperti apa, ya. Coba di sini kita akan melihat dulu dengan lebih jelas, ya. Ada kartu Peaceful Resolution, ya. Nah, di sini pesannya di sini mengenai tentang Anda harus bisa berdamai dengan alam semesta, berdamai dengan lingkungan sekitar, Anda harus banyak berdamai dengan orang yang Anda temui. Jangan membenci, jangan melakukan yang tidak baik, dan lakukan dengan lebih bijak, ya. Peaceful resolution, bagaimana di sini adalah Anda disarankan ataupun Anda yang tinggal di arah tenggara seharusnya ada sebuah kedamaian, ya. Jadi saling memberi, saling pengertianlah, dan ada sebuah kedamaian cukup baik. Sikapilah dengan lebih positif dan hargailah bagaimana Anda menjalani kehidupan dengan semestinya, ya. Nah, itulah unsur elemen udara yang mana di sini adalah Anda tidak terjadi sebuah bencana dan musibah, tetapi perbanyaklah berdoa dan sikaplah dengan baik, banyak berbuat dan hargailah apa yang sudah di depan mata Anda, hargai siklus kehidupan, hargai alam semesta, dan saling mengasihi, saling perhatian, dan saling menjaga satu sama lain, ya. Nah, itulah untuk Anda, ya, yang menjalani kondisi alam semesta untuk di bulan Mei, Juni, dan Juli, ya. Jadi sikapilah dengan lebih baik dan lakukanlah apa yang menjadi sikap positif dan tidak membuat situasi kondisi alam semesta marah ataupun Tuhan Sang Pencipta, ya. Itulah yang diinginkan dan itulah yang akan disampaikan untuk kita semua supaya selalu memberikan dan melakukan yang terbaik, supaya dunia, bumi, kehidupan kita semua bisa diselamatkan dan aman dan tentram, ya. Oke, teman-teman, mungkin di sini dalam berbicara ada yang salah, mungkin juga ada sesuatu yang tidak bisa Anda cerna, ya mungkin maklumi saja, dan mungkin ada sesuatu yang mungkin kurang bisa Anda sikapi, dan anggap saja ini hanyalah sebagai permainan dalam meramal sesuatu, ya. Karena ini, percaya atau tidak, kita banyak berdoa, sholat dan sembahyang, ya, banyak berzikir, dan hindarilah sesuatu hal yang bisa membuat Tuhan marah, murka, apalagi siklus kehidupan alam semesta, ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai. Jangan lupa Anda catat nomor WA saya jika ingin berkonsultasi lebih lanjut di 0819 19635839. Jangan lupa Anda like, di-share, di komen, serta di-subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaman pamit dulu dan sampai jumpa.